Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Risnatullah dengan NIM 1032401122 dari program studi manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan seleksi karyawan. Apa sih seleksi? Seleksi adalah rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima menurut RIPAI 2018. Menurut Gary Dessler 2015 mengemukakan bahwasannya ada 3 hal yang menjadikan seleksi itu merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Diantaranya, yang pertama, presentasi perusahaan sangat bergantung pada bawahan karyawan dengan keterampilan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, seleksi menjadi penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Dan yang ketiga, hal ini penting karena akan ada dampak hukum dari mempekerjakan orang tidak kompeten. Kasusnya adalah ketika pengusaha harus bertanggung jawab atas karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain yang mengambil keuntungan dari akses pelanggan. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat. Pula tujuan seleksi tersebut diantaranya, yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang ketiga, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Menurut RIPAI 2018, indikator dalam pelaksanaan seleksi karyawan yaitu ada 5. Di antaranya yaitu ada pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar yang berkaitan dengan perolahan dan meningkatkan penampilan yang dilaksanakan di luar sistem pelatihan biasa dalam waktu yang relatif dan singkat. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman adalah faktor yang mempengaruhi kemampuan karyawan yang menyelesaikan tugas sesuai standar perusahaan. Yang ketiga ada kesehatan. Menurut RIPAI 2018, aspek kesehatan kerja berkaitan erat dengan kinerja karyawan dan manajemen sumber daya manusia yang meliputi keselamatan, motivasi, disiplin, hingga kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya ada tes tertulis. Berdasarkan hasil penelusuran Hal Rifai Zainul atau Rifai, dia secara spesifik mendefinisikan tes tertulis sebagai sebuah konsep teori dalam buku atau karyanya yang terdeks pada tahun 2018. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu bagian dari indikator seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan menurut RIPAI 18, proses seleksi menerimanya karyawan baru pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama ada proses wawancara. Yang kedua ada penguji seleksi. Yang ketiga ada wawancara ketenaga kerjaan. Yang keempat evaluasi medis. Yang kelima dan yang terakhir keputusan penyelesaian. Di sini juga ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi menurut RIPAI 2018. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Yang kedua ada faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Yang ketiga ada ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh, besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Dan yang kelima
ada faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlaksanakan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan oleh rekrutmen atau seleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sebagai contoh, kebijaksanaan organisasi yang lebih menyukai pegawai pria atau wanita, kenyataan ini menghambat proses seleksi secara wajar. Selain faktor-faktor tersebut, seleksi juga dipengaruhi oleh keberadaan perangkat organisasi seperti yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut. Dengan demikian, seleksi yang dilakukan harus mengacu pada analisis jabatan. Seleksi tanpa acuan analisis jabatan tentu yang benar, maka sulit untuk mendapatkan calon pegawai sebagaimana yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua ada perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Dari perencanaan SDM akan dapat diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi, pada jenjang dan bagaimana, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Dan yang ketiga ada pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen yang dilakukan akan dipengaruhi pada proses seleksi qualified. Tidaknya pelamar yang akan seleksi sangat tergantung pada tenaga kerja. Rekrutmen pengadaan kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya sejumlah pelamar yang qualified dan sebaliknya. Di sini juga ada faktor-faktor utama seleksi karyawan pada tahun 2025 berdasarkan tren global SDM atau sumber daya manusia, kebutuhan bisnis modern, dan perkembangan teknologi. Di tahun 25 menuntut hampir semua posisi memiliki pemahaman dan teknologi seperti berikut. Yang pertama ada interaksi digital dasar, yang kedua ada adaptabilitas dan growth mindset, yang ketiga ada soft skill esensial, yang keempat ada kemampuan analisis dan kritis, dan yang kelima ada kesesuaian nilai dan integritas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.